Halo semuanya, saya Angel dari BM1 dengan NIM 2061201021. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan laporan keuangan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Tujuan presentasi saya adalah untuk menyajikan tentang analisa laporan keuangan PT FKS Food tahun 2016 sampai 2020 serta perhitungan Gordon Growth Model. Jadi, PT FKS Food Sejahtera ini dahulunya adalah PT 3 Pilar Sejahtera yang bergerak di bidang perdagangan, manufaktur, perkebunan, pertanian, listrik, dan jasa. Sedangkan kegiatan usaha anak perusahaan adalah manufaktur mie dan perdagangan mie, khususnya mie kering, mie instan, dan sohun. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Berikut ini merupakan sekilas perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungannya. Jadi ini merupakan perhitungan 2016 yang dimana rasio lancar, caranya itu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, rasio cepat aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas pendek, inventory turnover sales bagi inventory, days sales in inventory 365 dibagi inventory turnover dibagi 198,83. Aset turnover ratio sales dibagi aset, debt to asset ratio, total liabilitas dibagi total aktiva, debt to equity ratio, liabilitas dibagi ekuitas, ROA laba bersih dibagi aktiva, ROE laba bersih dibagi ekuitas. Jadi ini merupakan angka yang saya dapat dari laporan keuangannya. Selanjutnya yang 2017 caranya sama, namun angkanya berbeda karena di setiap laporan keuangan nilainya berbeda-beda. Kemudian ini yang 2018, ini yang 2019, ini yang 2020. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan dividen. Karena di perusahaan saya tidak ada dividen, jadi saya menggunakan dividen dari perusahaan lain. Contohnya ini, PT Segar Sejahtera Tbk. Ini merupakan dividen dalam 5 tahun ke belakang. 2016 dividen kasnya adalah 17.652. 2017 19.565.314. 2018 20.655.115. 2019 19.765.555 dan 2020 21.555.345. Sedangkan jumlah saham yang beredar di tiap tahun adalah 2016 sampai 2018 itu sama 55.615.485, sedangkan 2019 sampai 2020 juga sama yaitu 57.755.000. Cara mencarinya itu adalah jumlah dividen kas yang diberi dibagi dengan jumlah saham yang beredar per tahun. Jadi 2016 dibagi 2016, 2017 dibagi 2017 sampai seterusnya. Contohnya 2016, 17.652.000 dibagi 55.615.485 yaitu 319. 2017 hasilnya mendapatkan 351,7, 2018 371,3, 2019 342,2, 2020 373,2. Nah, selanjutnya ini untuk mencari Gordon Growth Model dengan rumus CAGR, nilai dividen akhir dibagi nilai dividen awal pangkat 1 per jumlah periode. CAGR 373,2 yang dimana itu merupakan nilai dividen akhir dibagi 319 yang merupakan nilai dividen awal dipangkatkan 1 per 4. Nah, hasilnya itu 4%. Kemudian, kita mencari nilai intrinsik saham atau harga saham hari ini.
return yang diinginkan itu 20%. Diubah menjadi desimal menjadi 0,20, sedangkan growth 4% diubah menjadi 0,04. Rumusnya itu P sama dengan D kosong buka kurung 1 ditambah G tutup kurung dibagi R kurang G. P4 sama dengan 373,2 buka kurung 1 tambah 0,04 dibagi buka kurung 0,20 kurang 0,04 tutup kurung. Hasilnya 2425,8. Nah, rumus selanjutnya itu D1 per 1 tambah R ditambah D2 per 1 tambah R pangkat 2 ditambah D3 per 1 tambah R pangkat 3 ditambah D4 per 1 tambah R pangkat 4 ditambah P4 per 1 tambah R pangkat 4. Hasilnya 319 ditambah 351,7 ditambah 371,3 ditambah 342,2 ditambah 373,2 yang hasilnya itu 2059,6. Terima kasih.